Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam gua, suasananya agak menarik. Cukuang Seng merangkul pinggang lembut VR dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Orang-orang akan melihat ini. Wajah cantik Liu Fei memerah saat dia meronta. Cukuang Seng terkekeh dan berkata, "Siapa yang berani datang mengintip gadis suci mereka?" Saat dia berbicara, dia menggunakan sedikit kekuatan untuk memeluk erat. Melihat ini, Liu Fei memutar matanya ke arahnya dan menghentikan perjuangannya. Cukuang Seng menyandarkan dagunya di bahu VR, menyesap aroma tubuh yang hangat dan familiar, dan merasa lebih tenang dari sebelumnya. Selama periode waktu ini, baik di jurang naga hitam atau masuk ke sini, dia tidak pernah santai sejenak pun. Karena tidak ada yang tahu dari mana musuh Anda akan datang padanya dan melancarkan serangan yang mematikan. Tapi sekarang, merasakan kelembutan di pelukannya, dia akhirnya bisa tenang sepenuhnya dan berhenti mengkhawatirkan apapun. Liu Fei yang penuh perhatian juga memperhatikan hal ini, memegang telapak tangannya dengan sepasang tangan kecil yang lembut, dan ekspresi kesedihan di matanya yang cantik. Dia memahami betapa besar kesulitan yang harus dialami seorang pemuda yang keluar dari kota kecil Xinjiang untuk dapat berdiri di sini hari ini. Dan ketika dia memikirkan hal ini, hatinya menegang dan matanya dipenuhi kesedihan. Bagiku, tanpa disadari, sudut mulutnya sedikit melengkung lagi. Semua hal ini, selain membuat merasa tertekan, juga membuatnya merasakan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Emosi ini seperti seorang wanita kecil yang dirawat oleh kekasihnya. Orang tua itu tidak mengganggumu, kan? Cukuang Seng bertanya dengan lembut setelah sekian lama. Mendengar ini, Liu Fei segera memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, "Guru sangat baik padaku. Jangan bicara tentang dia seperti itu." Cukuang Seng mengerutkan bibir dan berkata, "Sungguh kentut. Dia membawamu pergi untuk waktu yang lama. Saya sudah memberinya keuntungan jika saya tidak memukulinya." Mendengar kata-kata kebencian ini, Liu Fei tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jika guruku mendengar apa yang kamu katakan, dia mungkin akan marah sampai muntah darah." Cukuang Seng mengangkat bahu dan tidak berkata. Tidak benar memarahinya setelah mengambil wanita kecilku begitu lama. Melihat penampilannya yang alami, Liu Fei tersenyum tak berdaya. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Yao Hongye dan yang lainnya menyerangmu untuk mencari token 4 orang suci, kan?" Cukuang Seng mengklik, lalu dia membuka telapak tangannya. Dan serbekas cahaya mekar berubah menjadi peti mati es hitam kecil. "Apakah ini token dari sekte 4 orang suci?" dia bertanya. Liu Fei dengan penasaran menatap peti mati es hitam itu dan tidak bisa menahan senyum. "Saya tidak menyangka Anda akan mendapatkan token ini." "Token ini?" Cukuang Seng menangkupkan 2 kata dengan tajam dan tidak bisa menahan senyuman saat bertanya. "Mungkinkah ada token lain?" "Ada 4 token dari sekte 4 orang suci. Satu mewakili warisan utama dari 4 orang suci." "4 warisan utama?" Cukuang Seng memasang ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi ini. Liu Fei menjelaskan sambil tersenyum. Dikatakan bahwa selama masa kejayaan sekte 4 orang suci, ada 4 masters di sekte tersebut. Keempat master sekte ini semuanya memiliki kekuatan yang menantang surga. Mereka pernah membunuh 3 orang dalam pertempuran besar
lebih dari selusin praktisi ranah yin yang. Wajah Chu Guangsheng terkejut, dan matanya penuh keterkejutan. Setiap praktisi kuat di ranah yin yang memiliki cara yang menakutkan, belum lagi membunuh lebih dari selusin orang. Bahkan jika seorang sendirian akan sulit baginya untuk binasa. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan para pemimpin sekte 4 orang suci ini. Liu Fei melanjutkan, dalam perang yang berlangsung lama, 4 orang suci menghadapi lawan yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, seluruh sekte jatuh, dan 4 master sekte mati. Dan oleh karena itu, keempat master sekte ini tertinggal. Mungkinkah ketika dia memikirkan hal ini, jantungnya berdetak kencang. Orang kuat di dunia ini bahkan di kehidupan sebelumnya dianggap sangat unggul. Beberapa hari lagi warisan 4 sekte orang suci dibuka. Chu Guangsheng kembali sadar lalu bertanya. Kurang dari 10 hari lagi. Liu Fei tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Chu Guangsheng membara. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh warisan sekte yang begitu kuat? Apakah kamu tidak memiliki token di kuil suci? Dia memandang Liu Fei saat bertanya. Ada satu, tapi tidak ada di tanganku. Liu Fei tersenyum lembut, tapi tidak memberitahunya token itu. Karena di dalam hatinya, token 4 orang suci tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan laki-lakinya. Mendengar kata-kata ini, mata Chu Guangsheng tiba-tiba bersinar. Bagaimana mungkin token itu tidak ada di tangannya? Mungkinkah status orang lain yang memegang token itu tidak lebih lemah dari status Liu Fei? Liu Fei tersenyum ringan dan berkata, tidak butuh waktu lama bagimu untuk memahami hal-hal ini. Tetapi jika kamu ingin memasuki reruntuhan 4 sekte suci, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha. Yaoye dan Buddha merah itu bukanlah yang terkuat di antara mereka. Setelah mendengar ini, Chu Guangsheng terkejut, tetapi tidak banyak kejutan di matanya. Kedua kekuatan ini dapat memberikan tekanan pada si Ling Yuan mereka. Jadi tentu saja mereka bukanlah orang biasa. Beberapa metode tersembunyi sebenarnya normal. Aku akan melakukannya. Chu Guangsheng tersenyum sedikit dan tatapan dingin tiba-tiba melintas di matanya saat dia melihat kejauhan. Jika mereka benar-benar bertemu di reruntuhan sekte 4 orang suci, maka semua dendam lama dan baru akan diselesaikan bersama. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Guangsheng memilih mundur untuk pulih. Dia ingin menyesuaikan kondisinya ke puncaknya sebelum memasuki reruntuhan 4 sekte orang suci. Bagaimanapun, dia mungkin menghadapi lawan yang sangat kuat di reruntuhan itu. Jika menganggap enteng, Anda hanya akan mengalami kerugian yang besar. Chu Guangsheng membuka matanya dan dia menghela nafas perlahan. Dan dia tidak bisa menahan ekspresi penyesalan di matanya. Selama periode ini, dia mencoba beberapa kali untuk menerobos, tetapi tidak berhasil. Hasil akhirnya hanyalah sedikit peningkatan dalam kultivasinya. Sepertinya, jika ingin menerobos ke ranah juding tingkat 8, masih memerlukan beberapa kesempatan. Dia mengempalkan telapak tangannya saat bergumam. Memikirkan hal ini, dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Dan sentuhan gairah perlahan muncul di ekspresinya. Jika kita berbicara tentang peluang, bukankah ada 4 peluang besar di reruntuhan 4 sekte suci? Jika dia bisa mendapatkan kekuatannya, pasti akan mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Apakah kamu perlu memimpin? Liu Fei bertanya, penampilannya dan tidak bisa menahan tawa. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengulurkan telapak tangannya dan terkekeh. Kalau begitu, saya akan menerima Anda, Nyonya Chu. Tepat ketika Chu Guangsheng dan rombongannya pergi, sebuah berita mengejutkan melanda seluruh medan perang seperti badai. Artinya, reruntuhan sekte 4 orang suci itu akan segera terungkap. Tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan berita tersebut.
menyebabkan berita tersebut menyebar ke seluruh medan perang hanya dalam 1 hari. Membuat semua orang yang sadar akan muncul reruntuhan sekte 4 besar itu. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk sesaat, seluruh medan perang dihebohkan oleh berita tersebut, dan semua kekuatan dari segala arah dimobilisasi dan berkumpul dalam satu arah. Itu adalah tempat terpencil yang disebut gurun besar. Hanya ada sedikit jejak manusia di seluruh gurun. Belum lagi perpohonan dan bahkan rumput liar yang kuat pun sulit dilihat. Dan disinilah sisa-sisa dari 4 sekte orang suci lahir. Berdiri di tepi gurun pasir, melihat sekeliling. Bebatuan lapuk dan petak guru terlihat di mana-mana. Matahari yang terik menggantung di langit, memancarkan cahaya yang sangat panas. Menyinari pasir dan bebatuan di tanah dengan warna merah menyala, dan tampak seperti lautan api. Namun, meski tempat ini gesang, ini adalah tempat yang sangat baik untuk melatih kekuatan atribut api. Oleh karena itu, kadang-kadang beberapa kultivator kekuatan dengan atribut api datang ke sini untuk berlatih keras dan mencapai peringkat kekuatan yang cepat. Tapi saat ini, kedamaian di sini rusak. Suara angin yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan sosok hitam besar datang dari kejauhan dan berkumpul di sini. Tujuan orang-orang ini sangat jelas, yaitu reruntuhan 4 sekte orang suci yang akan segera keluar. Kesempatan seperti itu bisa dikatakan langka dalam 100 tahun. Dan bahkan praktisi Rana Zotian yang kuat pun menginginkannya. Di atas langit, seberkas cahaya dan bayangan lewat. Akhirnya muncul di tanah dengan sangat panas dan terpencil. Lihat di sana, seseorang menunjuk ke suatu tempat dan berkata. Yang lain melihat ke sekeliling dan melihat 3 puncak yang subur. Puncak gunung ini sangat aneh. Mereka mampu menumbuhkan pepohonan yang rimbun di tempat terpencil yang tidak ada rumputnya. Saat ini, 2 puncak gunung tersebut sudah ditempati oleh murid gunung Buddha dan tanah suci murni. Orang-orang dari Akademi 4 Roh, Yao Hongye mencilat bibirnya dan melihat ke puncak gunung terakhir. Dia hampir mati hari itu. Jika bukan karena apel yang diberikan kepadanya, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk bangun saat ini. Dasar bajingan kecil, ini waktunya melunasi hutangmu. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia bergegas menuju ke sana. Di puncak gunung, Shenlongxi duduk bersila di atas batu besar. Di sampingnya, kecuali Hyoyuan yang nomor 1 dalam daftar kejam, hanya ada 2 murid senior dari Tian Yuan. Namun, Qin Feng dan yang lainnya tidak muncul di sini. Seseorang datang. Pada saat ini, Shenlongxi membuka matanya dan melihat ke depan dengan tajam. Hanya terdengar suara angin kencang, dan sosok dengan aura kuat muncul di langit di atas puncak gunung. Dasar bajingan kecil, keluar dari sini. Teriakan tajam terdengar, dan Yao Hongye menatapnya dengan niat membunuh. Shenlongxi mengerutkan kening. Apa yang orang ini lakukan? Hyoyun di sampingnya tertegun sejenak lalu berkata, orang ini mungkin sedang mencari Chu Guangsheng. Beberapa waktu yang lalu, dia juga mendengar tentang pertempuran itu secara kebetulan. Jadi dia bisa menebak sesuatu. Mendengar ini, Shenlongxi tampak bingung. Selama kurun waktu ini, dia kebanyakan berlatih dalam pengasingan. Mencoba menerobos penghalang terakhir, jadi dia tidak tahu banyak tentang berita dari dunia luar. Setelah melihat ini, Hyoyun segera menceritakan apa yang dia ketahui. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi terkejut segera muncul di wajah Shenlongxi. Orang itu sangat galak, melakukan hal-hal yang luar biasa. Pria yang luar biasa, Shenlongxi kagum. Kemudian dia melihat ke arah Yao Hongye dan yang turun di depannya dan berkata dengan tenang, tidak ada orang yang kamu cari di sini. Hongye melihat sekeliling.
wajahnya langsung berubah muram. Ternyata dia bersembunyi. Dia baru saja mengirim seseorang untuk memeriksa tanah suci. Tetapi mereka juga tidak melihat Cukuangseng. Jadi pasti Cukuangseng ada di sini. Karena dia tidak ada di sini, pergilah dari sini. Yao Hongye berkata dengan dingin. Dan wajahnya memerah. Mendengar ini, ekspresi Seng Losi dan kedua pria itu langsung berubah dingin. Orang ini benar-benar anjing gila, menggigit orang di mana aja. Bagaimana jika tidak pergi? Dia maju selangkah dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, Yang Hoye menyeringai. Melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dan sosok-sosok berjatuhan satu demi satu. Saat berikutnya, gelombang suara ganas dan abnormal keluar dari tubuh orang-orang ini. Napas ini berkumpul dan menyapu di puncak gunung seperti air pasang. Seakan membuat seluruh dunia bergetar. Shen Lonxi dan Hyoyun saling memandang, dan ekspresi wajah mereka berubah menjadi sangat suram. Barisan lawan terlalu kuat. Dengan kekuatan beberapa orang ini sulit untuk bersaing. Sekarang, bisakah kamu pergi? Mata Yao Hongye sedingin pisau. Dan dia berkata dengan dingin. Dengar kata-kata ini, ekspresi Shen Lonxi berubah. Tapi tidak sebelum dia memutuskan sesuatu. Tawa dingin tiba-tiba bergema di langit. Anjing yang gila, dia benar-benar berani menggigit kepala si Ling Yuan kita. Shen Lonxi terkejut, lalu mendongak dan melihat cahaya dan bayangan datang dari kejauhan. Dan muncul di udara. Setelah bersembunyi sekian lama, akhirnya kamu berani menunjukkan wajahmu. Yang Hoye menatap sosok muda itu. Matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Saya menyarankan Anda untuk berbicara dengan sopan. Liu Fei dan yang lainnya juga datang. Dia menatap Yao Hongye berkata dengan tenang. Mendengar ini, hati Yang Hoye gemetar dan matanya menunjukkan ketakutan. Jelas sekali, semua yang terjadi hari itu meninggalkan bekas besar di dalam dirinya. Tidak heran jika siapapun yang terlempar seperti karung basir dan hampir dipukulin hingga mati, pada akhirnya akan dihantui olehnya. Apakah kamu terus bersembunyi di balik seorang wanita? Yang Hoye menekan gejolak di hatinya dan menatap Cukuangseng dengan ekspresi dingin. Sekarang, setelah kekuatannya pulih, dia tidak perlu takut pada wanita itu. Apalagi ada seseorang yang bersembunyi di baliknya. Cukuangseng bertepuk tangan dan perlahan turun dari udara. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku bersembunyi di belakang seorang wanita? Ini pembicaraan yang tidak tahu malu. Yang Hoye terus menyipir. Jika wanita itu tidak muncul hari itu, kamu tidak akan berada di sini sekarang. Bahkan mayat pun tidak. Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mulut Cukuangseng tiba-tiba melengkung. Menjadi lengkungan sedingin es. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa melakukan ini sekarang. Sebelum suaranya itu selesai, sesosok langsung menghilang dari tempatnya. Yao Hongye terkejut. Dia memegang tangannya. Dan tombak merah menyala muncul. Dia tidak berani ragu-ragu sejenak. Dan langsung menusuk. Menghantam tempat yang kosong dengan keras. Riak, beriak, dan kepalan tangan seperti kaca melesat. Bertabrakan dengan ujung tombak. Dalam sekejap, kekuatan yang menakjubkan melanda, menghancurkan bumi. Saat berikutnya, keduanya mundur 10 langkah dan saling memandang dengan wajah dingin. Terima kasih.